Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, hari ini saya akan masih melanjutkan tentang membuat sebuah halaman login menggunakan Tailwind CSS. Sebelumnya kita sudah membuat halaman login eh, menggunakan tools dari Figma. Nah, sekarang di sesi yang kedua ini kita akan lanjutkan untuk menerapkan desain ini menggunakan framework Tailwind CSS. Oke, sebelum kita masuk ke coding, ada beberapa yang perlu kita perbaiki ya. Masalah tampilan ini saya melihatnya masih ada yang kurang ya, kalau saya perhatikan. Oke, kita perbaiki dulu ya, mungkin sedikit ya. Oke, kemudian di sini ini kayaknya kurang cocok ya. Kayaknya harus sama, harus sama semuanya harus sama panjang ya mungkin ya. Kita kecilin lagi mungkin 570 cukup, kita tengahkan, dan oke, nggak apa-apa, dan kita ketengahkan, ini juga kita ketengahkan, tengah, semuanya kita bikin data tengah ya. Kemudian button loginnya kita tengahkan, ini tengah, ini juga ke tengah. Ini kita geser manual aja. Oke, kita geser. Oke, untuk yang ini ini ya, panjangnya kita samain ya dengan yang button-button di bawahnya biar dia satu. Oke, kalau sudah, yang di bawah juga kita kecilkan dan sesuaikan. Oke, yang ini juga kita kecilkan ya. Oke, sudah. Dan kita cek dulu kalau dirasa sudah, kita langsung masuk ke penerapan ya. Login. Oke, saya rasa sudah. Ini mungkin hurufnya jadi kapital aja ya, kita jadikan kapital. Oke, selamat datang, login menggunakan Google atau input manual, email, password, login. Udah ada link untuk pendaftaran ya, belum punya akun nanti jadi link, atau lupa password. Oke, mungkin sudah. Oke, sekarang kita coba terapkan ya hasil yang sudah kita desain ini. Mungkin secara singkat mungkin ya kita bagaimana cara buat inspect ya. Mungkin kita butuh warnanya, bisa jadi ikonnya mungkin ya. Nah, di Figma itu sudah disediakan di panel sebelah kanan. Itu ada tab design, ada tab prototype. Nah, di tab sebelahnya lagi ini ada tab inspect. Ya, kita bisa cek misalkan dari background, kita klik background. Nah, di sini ada propertiesnya. Kita bisa lihat semua ya, ukurannya, warna gradientnya, ini bisa kita copy ya. Mau apa, mau jenisnya, mau RGB, hexa, CSS, begini kan CSS. Nah, kita bisa copy. Jadi udah enak ya untuk dibacanya. Oke, langsung aja kita coba terapkan nih untuk codingannya. Jadi kita akan menggunakan framework Tailwind CSS. Di halaman ini, di website Tailwind ini, dia itu sebuah CSS framework dengan utility first ya, Jadi kita bisa kalau kita lihat contoh di sebelah kanannya, atau kita langsung aja ya kita cek ya satu contohnya. Di upcoming browse utility first ya. Nah, yang biasanya kita menggunakan di sini disebutkan menggunakan pendekatan tradisional ya. Nah, desain yang sifatnya custom itu kita membutuhkan custom CSS. Contohnya ya seperti di bawah ini ya, mungkin dicontohkan. Nah kita perlu define nih, kita bikin
custom CSS-nya. Nah, bagaimana dengan Tailwind CSS? Nah, kalau Tailwind CSS cukup dengan seperti ini. Nah, jadi kumpulan utility yang sudah disediakan Tailwind CSS kita tinggal panggil. Ya, mungkin kita cukup bahasa yang digunakan udah lumayan ya, mungkin bisa kita memorize ya, kita ingat ya. Dan dari dokumentasi pun kita sangat enak untuk sangat dimudahkan juga untuk mencari utility-nya yang kita butuhkan. Misalkan kayak padding ya, misalkan padding, kita nyari padding, mencari margin misalkan dan lain-lainnya. Nanti kita coba ekspor ya. Jadi begitu pengenalan singkat mungkin dari Tailwind CSS. Nah, kita coba masuk ke bagian instalasi. Nah, di instalasi ini ada beberapa cara ya. Yang pertama bisa menggunakan npm ya via Node Package Manager. Nah, di sini mungkin di tutorial ini saya mungkin tidak menggunakan npm ya karena cukup sederhana yang saya hanya menggunakan beberapa utility di Tailwind CSS tidak terlalu kompleks ya, tidak terlalu banyak yang custom. Jadi saya akan menggunakan yang via CDN ya, menggunakan CDN. Nah, pasti ada kelebihan dan kekurangannya ya kalau kita menggunakan via CDN atau via npm. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi npm ini kita kita bisa custom lebih dalam lagi ya. Kita lebih leluasa untuk melakukan customize. Nah, sedangkan untuk via CDN, nah ini banyak nih kekurangannya. Disebutkan di sini kita tidak bisa customize ya default theme-nya. Banyak sekali kekurangannya, batasan kalau kita menggunakan CDN. Tapi nggak apa, untuk pembelajaran mungkin kita bisa menggunakan ini terlebih dahulu. Nanti di sesi berikutnya mungkin kita bisa dalami menggunakan instalasi secara custom menggunakan npm. Oke, saya sudah buka Visual Studio Code. Silakan buat file baru. Saya kasih nama index.html. Oke, pertama kita buat strukturnya dulu ya. Oke. Login form. Body tes saja ya. Oke. Oke, kalau sudah, coba saya buka dulu ya. Oke, nah, oke, kita kopikan CDN-nya ini, kita tambahkan di halaman indeks kita, di bagian ini, di atas ini, kita tambahkan. Oke, sudah. Kemudian kita butuh apa lagi di sini ya? Kita di sini menggunakan font Roboto ya, kita menggunakan Roboto. Oke. Berarti kita pakai ini aja ya, Google Font ya. Google Font Roboto. Coba kita cari. Oke, yang kita butuhkan sebentar tadi ada yang regular ya. Kita regular, kemudian medium, bold, black mungkin ya. Tambahkan aja black. Kemudian light. Udah segini aja mungkin ya. Kemudian di embed ini, nah kita pakai yang embed aja. Ini kita import, pilingnya, tambahkan di sini. Oke, sudah save. Oke, coba kita buka ya. Nah, udah berubah ya. Oke, untuk membuktikannya kalau sudah berubah, kita coba ini ya, coba bikin button mungkin ya, coba button, simple button. Oke, kita coba copy ini yang ada rounded-nya ya. Kita coba copy, paste di sini, save.
muncul ya. Oke, berarti setup kita untuk uh, memanggil Tailwind CSS dan fontnya insya Allah sudah ya. Kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama kita cek dulu nih. Dari desainnya kan backgroundnya menggunakan gradient ya. Kita coba di sini. Kita coba copy colors, background colorsnya. Background colornya kita coba load. Kita copy. Oke, setelah itu tambahkan bikin style ya sini. Bentar. Style namanya mungkin body background, body BG ya. Oke, seperti ini mungkin ya. Body BG background menggunakan linear. Nah, jadi dia sudah generate ya. Jadi kita nggak perlu bikin manual di sini ya. Tinggal copy yang ada di Figma ini di bagian inspect colors. Oke. Setelah itu kita coba terapkan di kelas body ini ya. Kita coba body BG. Coba ya. Nah, sudah berubah ya. Warnanya sudah berubah. Oke, lah kita lanjutkan. Pertama-tama mungkin kita perlu bikin strukturnya dulu aja ya. Kita bikin kerangkanya dulu. Kita bikin HTML-nya dulu. Oke, yang pertama ya kita butuh ada body. Kemudian di sini kita tambahkan dalam sebuah tag baru ya. Kalau saya mungkin lebih enak menamainya itu dengan main aja, main dalam main aja. Main. Dan di main ini ada div. Ini tadi selamat datang ya. Selamat datang. Oke. Tipe. Oke. Setelah itu kita tambahkan di bawah ini ada sebuah section. Nah, di section ini ada form ya. Ini dia sectionnya kita buat di sini juga ya. Ada form. Form itu yang pertama di atasnya ada button. Nanti button itu isinya adalah untuk selain icon kita tambahkan teksnya juga ya. Teksnya kita simpan di dalam tag span aja. Teksnya login menggunakan Google. Login menggunakan Google. Kemudian di bawah button ini kita tambahkan sebuah tag paragraf atau. Nah, di bawah ini baru kita tambahkan form input ya. Kita bikin dalam tag div. Kemudian ada labelnya, email, kemudian ada input, tipenya teks, ya. Oke, seperti ini aja dulu ya. Kemudian kita copy aja. Yang kedua ini password, tagnya juga password ya. Oke, setelah itu di bawahnya font. Nah, di bawahnya ada button ya. Tambahkan sebuah button, tipenya submit login. Oke, setelah itu dalam tag form ada form. Nah, oh ya di bawah di bawahnya ada teks lagi ya. Oke, kita bungkus dalam tag div. Div lagi. Nah, di sini ada pertama itu belum punya akun. Kemudian di sampingnya tambahkan juga ya lupa password. Oke, mungkin lebih kurang strukturnya seperti ini ya. Strukturnya, oke. Saya perbesar dikit lagi mungkin biar kelihatan. Oke. Coba kita cek ya.
di halaman ini. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, sekarang kita baru terapkan CSS-nya. Oke, yang pertama ini dia di dalam tag, dalam sebuah ini ya, dalam sebuah kontainer mungkin ya bahasanya. Kita coba ya, kita mulai dari body. Di sini ada body class, body bg, main has screen. Tambahkan padding topnya 3 ya, mungkin ya, padding topnya 3. Oke, coba cek. Oke, setelah itu di tag mainnya kita tambahkan kelas baru, backgroundnya putih, kemudian max width-nya kita pakai yang large ya, kemudian margin X-nya auto, paddingnya 2, kemudian kita kasih rounded yang large, kemudian shadow 2x. Cukup. Coba save. Oke, tengah-tengah ya, udah tengah-tengah. Kemudian sepertinya ada yang saya salah ya, bukan min ya, min has screen. Oh iya, min hack-nya kita, maaf saya tipu, min has screen. Oke, kita save. Oke, sudah ya. Oke, kita perlu setup juga ya buat ketika dia diakses di mobile nanti. Kita coba, nanti penjelasannya ada di sesi berikutnya aja ya, kita coba dalami lagi. Kemudian padding button 6, padding X-nya 2, dan kalau middle ya kita kasih 1 aja ya. Oke, save. Oke, udah lumayan ya. Oke, kita lanjutkan setelah itu ada tag main. Nah, di dalam ini ada div, ada welcome message-nya, mungkin selamat datang gitu. Oke, div class kita kasih border ya, karena kodenya border bottom. Kita cek dulu ya. Oke, dan di sini kita kasih ada border ya, ada border button. Oke, mungkin kita explore lagi nanti ya. Kita coba explore lagi lebih dalam lagi untuk tampilannya. Oke. Kemudian fontnya kita bold. Fontnya itu bold, teksnya hitam, posisinya tengah, teksnya gede ya. Teksnya kemudian tulisannya huruf kapital semua. Oke, setelah itu coba ya kita masuk ke login button yang ada di bawahnya. Ini ya. Oke, di bagian section ini kelasnya kita kasih margin topnya 8. Ketinggian ya, mungkin margin topnya 4. Oke, setelah itu ada tag formnya. Oke, kita menggunakan flex ya, kita menggunakan flex call. Oke, setelah itu ada button.
Oke, kita cek dulu buttonnya pakai iconnya. Oke, kita coba pakai SVG aja mungkin ya. Kita coba cari icon. Kita cari Google. Oke, ini saya pernah sudah download ya. Oke, copy aja dan paste di sini. Oh, oke. Biar ini ya, biar rapi ya. Kita tutup dulu ya. Oke, kita save. Kita coba cek dulu. Kita coba cek di browser. Aduh, oke, nggak apa-apa ya. Kita coba atur lagi. Oke, buttonnya kita kasih kelas dulu. Backgroundnya transparent. Ketika hover, kita kasih background blue aja. Coba ya, kita coba dulu. Teksnya warna biru. Fontnya semi bold. Hover, teksnya jadi putih. Padding nya 2, 3, 4. Jembatannya coba 5 ya. Dan border blue. Border blue-nya 100 mungkin ya. Terus ketika hover, bordernya jadi transparent ya. Kemudian dia ada rounded. Nah, ini nih inline flex. Kemudian itemnya center. Oh, ya. Oke. Save, kita cek ya. Oh, teksnya hilang sebentar. Oke. Untuk ikonnya semi bold, oke. Tambahkan kelas juga ya. Kita tambahkan kelas di SVG-nya di bagian ini ya, sebelum versionnya. Coba tambahkan kelas fill current 4 juga. Margin right-nya 2 ya. Coba save. Oke, sudah tampil ya. Oke, nanti kita coba perbaiki paddingnya ya. Kita coba susun dulu tampilannya supaya seperti ini ya. Kali ini kan ada space ya, ada jarak antara kontar ini dengan yang ada di dalamnya. Oke, lanjut kita masuk ke ini ya. Oke, kita ini dulu ya, biar nggak terlalu panjang ke bawah. Oke, kelasnya posisinya tadi center ya. Jadi kita kasih teksnya center. Margin buttonnya kita kasih jarak ke bawahnya 3, cukup. Oke. Setelah itu di kolom email ini, oke, kita kasih kelas dulu. Kelas margin buttonnya 6 cukup. Padding topnya 3. Rounded. Backgroundnya gray 300. Save, kita coba cek dulu ya. Oke, belum. Oh ya,
Ini teks, ini labelnya, ini input teks inputnya ya. Oke, kita coba tambahkan lagi di bagian label ini. Bahkan buah kelas lagi, pakai blok teks gray, gray berapa ya, 700. Oh maaf ya, ini salah. Kita coba lihat dulu ya. Oh ya, gini ya tampilannya. Oke, ini ada label, ada input text, terus backgroundnya dia warna ini ya, gray. Oke, nanti kita sesuaikan ya. Kita setup dulu. Oke, background gray 700, kemudian teksnya, fontnya, mungkin buttonnya 2, kemudian backnya mungkin 3 cukup ya. Kita coba save. Oke, seperti ini ya. Kemudian untuk inputnya sekarang kita coba kasih kelas. Oke, backgroundnya kita samakan ya. Backgroundnya juga warna grey 700. Dia full. Oke, kita coba cek dulu. Oke, background gray. Oke, samain dengan ini ya, background gray 300. Oke, dia udah full ya, udah full. Oke, kemudian teksnya juga warna gray 700. Kemudian ketika fokus, outline nya, kemudian ada border buttonnya 4, warnanya border graynya 500. Kita coba lihat ya. Oke, udah ya, ada border, di bawahnya ada border button ya, kayak gini ya, lebih kurang ya. Oke, kemudian ketika dia fokus bordernya berubah menjadi biru dulu ya, biru. Udah ya, langsung berubah jadi biru. Kemudian kita kasih animasi dikit ya. Jadi pas saat dia fokus, kasih transisi dengan durasinya itu segini mungkin cukup ya. Oke, kita coba. Oke, lebih smooth ya. Setelah itu tambahkan beberapa properties lagi ya. Oke, di save. Oke, udah lebih baik ya. Oke, kemudian ya kita copy aja ya yang ini ya. Kita copy, paste di sini, kemudian ganti labelnya jadi password, type-nya juga jadi password. Save. Oke, udah ya. Kemudian selanjutnya itu bagian button. Kita coba desain ya. Warnanya biru ya. Kita coba cek lagi ya tampilannya. Warnanya biru 600 mungkin cukup. Terus ketika hover, background blue-nya jadi agak gelap ya, 700. Coba ya kita save. Nah, ya. Oke, kita ubah lagi tampilannya biar lebih bagus. Oke, kemudian teksnya warna putih, ada rounded-nya, ada shadow-nya, shadow LG. Oke, kita lanjutkan. Shadow, setelah itu ketika hover
Shadownya jadi XL ya. Ups. Shadownya jadi XL. Shadownya jadi XL. Kasih transisi. Samain kayak yang di atas tadi ya. Dasinya 500. Fontnya kita bawa aja. Kemudian paddingnya 3. Oke. Better lah ya. Oke. Oke, berikutnya di bawahnya kita tambahkan lagi. Nah, di sini kita kasih border top. Padding X-nya 1 cukup ya. 6. Margin topnya 10 mungkin. Coba kita save. Oke. Kemudian di sini kita pakai flex ya. Oops, maaf. Class flex. Kemudian justify between. Oke. Teman-teman bisa cek di sini ya untuk penggunaan flex. Kalau yang udah sering pakai flex pasti sudah terbiasa ya. Justify content juga di sini juga. Oke. Oke, kemudian di sini tambahkan kelas ya, tambahkan kelas. Oke, fontnya kita tebalkan jadi font bold. Teksnya primary ya, coba primary. Teks primary-nya jadi gelap. No underline, kita hilangkan teks decoration underline-nya. Kemudian hover. Nah, pas hover kita coba ya kasih underline. Coba save. Kita cek. Oke, sip. Oke, kemudian di bawahnya coba ya kita cek tampilan. Dia agak warnanya, warnanya ini ya, warnanya lebih abu ya. Oke, tambahkan kelas text gray. Text gray-nya berapa ya? Kita coba text gray-nya darkest. Kita hover, teksnya black. Tidak ada underline. Tapi ketika hover dia kasih underline. Oke, coba kita save. Oke. Sip. Text gray darkest. Oke. Kalau sudah, oke, apa lagi ya? Yang belum login menggunakan Google. Sepertinya belum terlalu sama ya. Belum punya akun. Oke, sepertinya di kontainernya ada yang masih kurang ya. Kita coba cek dulu ya. Kita coba samakan hasil tampilannya dengan yang ada di Figma ya. Coba kita cek di sini. Body background, enhance screen, padding top. MD padding topnya BBN PX2. Oke, kemudian background white yang ini yaitu max main class ini. Di main class background border. Oke, max width-nya itu large. Kemudian auto, padding topnya 2. Kemudian coba kita tambahkan kalau posisinya dia middle, mungkin nanti ada versi responsif ya, mungkin kita kopas lagi. Kemudian ininya 10 mungkin ya. Oke, kita save. Oke, sip. Lebih hampir-hampir mirip lah ya dengan yang di tampilan ini. Ini kita kasih spasi mungkin ya, kita kasih jarak ya antara ini dengan yang ini ya.
Oke, selamat datang antara garis. Oke, mungkin segini dulu aja mungkin ya, nggak apa-apa. Oke, kita coba tambahkan 8. Mana ya? Oke, cukup seperti ini. Oke teman-teman, mungkin tutorial untuk membuat halaman login menggunakan Tailwind CSS mungkin cukup sampai di sini dulu ya. Jadi kita sudah belajar bagaimana membuat dari desain menggunakan Figma. Walaupun mungkin terbilang cepat ya, mungkin teman-teman bisa explore lagi sendiri tentang tampilan ini. Dan di sini ya kita udah terapkan juga menggunakan Tailwind CSS. Nah teman-teman bisa cek di sini ya, misalnya penggunaan dari shadow, misalkan rounded tadi ya, hover, ada transisi juga, transition. Nah ini banyak nih kita bisa pelajari. Tadi saya baru menerapkan transisi untuk animasi ini ya. Jadi ketika saya perbesar, lebih kelihatan ya. Saya klik di sini, nah ini lebih smooth tampilnya. Kita pindah, ya muncul lagi. Login juga gitu. Oke, mungkin sudah sekian tutorial sesi yang kedua ini tentang membuat sebuah halaman login. Mulai dari desain menggunakan Figma, kemudian kita terapkan ke dalam sebuah framework utility menggunakan Tailwind CSS. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalau ada saran, silakan di komen di YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.